sebenarnya untuk menentukan suatu ijazah ini asli atau palsu berdasarkan laboratorium forensik yang diatur dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009, tentu kuncinya adalah pada ijazah pembanding atau dokumen pembanding, ya. Jadi meskipun ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para peserta kelas, tetapi secara hukum pembuktian itu belum bisa menjawab apakah ini ijazah asli atau palsu. Kenapa? Karena ijazah pembandingnya itu tidak dibuka. Ya, kami tentu melihat bahwa ini masih menjadi tanda tanya besar juga kepada penyidik Polda Metro Jaya, kepada rakyat Indonesia juga kepada kami, apakah ijazah ini asli atau palsu. Karena hasil laboratorium forensik yang tadi dijelaskan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu hasilnya hanya identik. Identik dengan siapa? Identik dengan 13 ijazah pembanding, dan 13 ijazah pembanding itu tidak dibuka. Dan kemudian tadi terkait dengan hasil laboratorium forensik juga tidak dijelaskan secara gamblang apakah 13 ijazah pembanding ini ada pernyataan atau berita acara keabsahannya nggak dari UGM. Kami juga nggak tahu ini ijazahnya ijazah siapa, ya. Sehingga memang masih ada tanda tanya yang hari ini kami dapatkan dalam gelar perkara khusus ini. Mungkin itu Bang Aka yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tambahkan? Ya, Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu turunin itu. Indonesia, kami hari ini telah menyelesaikan gelar perkara khusus, di mana dalam gelar perkara tersebut memungkinkan untuk mengkoreksi arah daripada penyidikan, kemudian melihat bukti awal, ya, apakah benar seperti itu, serta tentu saja mendengarkan arahan-arahan dari lintas fungsi seperti Wasidik dan Irwasum. Juga memberi ruang kepada ahli-ahli dari pihak terlapor maupun pelapor. Kami sudah menumpahkan semua perasaan kami tadi, tidak hanya hal-hal hukum, tapi juga hal-hal yang kami alami yang tidak bisa diceritakan di luasnya media di luar ini begitu. Dan mereka sudah mencatat dengan baik. Kalau mengenai ijazah yang dipertontonkan kepada kami, saya tidak mempunyai perasaan apa-apa karena terus terang saja itulah yang saya lihat selama ini begitu, ya. The one who really like him, ya, foto yang tidak sama seperti beliau, ya, dan kebetulan ada dua yang diperlihatkan, yaitu yang S1 serta SMA, dan ini totally different, ya, itu menurut saya, ya. Tapi tentu saja bukan medannya bagi kita untuk memperdebatkan itu, ada tempatnya nanti. Mari nanti kita tunggu saja. Bagi kami yang terpenting sebagai orang yang sudah ditersangkakan, kami berhak untuk melihat primary evidence, ya, karena tidak mungkin orang ditersangkakan tanpa ada apa yang menjadi alasan kami untuk ditersangkakan. Saya kira demikian. Semoga kita berjumpa nanti untuk Indonesia yang lebih baik. Bang, maju Bang. Jadi intinya tadi adalah bahwa yang pertama kita mengkritisi proses gelar perkara dan proses penyidikan. Bahwa penyidikan yang lalu itu kita katakan banyak hal yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Itu yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa penetapan tersangka yang diawali dengan peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan yang menyatakan bahwa ada perbuatan pidana. Dan untuk itu tadi kita membantah bahwa berdasarkan atas pasal-pasal yang disangkakan, ya, kemudian awalnya itu dimasukkan sebagai pasal laporan, itu sungguh tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Oleh karena itu tadi dari pihak prinsipal kita, gitu kan, kemudian juga pihak kuasa hukum jelas menegaskan bahwa proses penetapan tersangka itu tidak pas.